Kita bincang-bincang dulu dengan Dr. Yanova. Mungkin Dr. Yanova bisa menyampaikan saat ini pengalaman Dr. Yanova, mungkin dari kurikulum vitae dulu deh, Dr. Yanova, sehingga Ibu Direktur kita juga dan seluruh Husiners yang saat ini mengenal Dr. Yanova luar dalam ya, kira-kira begitu. Silakan Dr. Yanova. Ya, terima kasih. Yang terhormat Ibu Dr. Kalsium Komariani, MPBM, sebagai PLT Dirut Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Yang terhormat Ibu Dr. Lita sebagai Direktur SDM dan Pendidikan dan merangkap sebagai Direktur Pelayanan Pendidik. Baiklah, saya adalah Yanova. Saya pendidikan dokter umumnya itu tahun 1988 di Universitas Sriwijaya. Kemudian saya melanjutkan pendidikan sebagai spesialis anak di tahun 1998 juga di Universitas Sriwijaya. Dan setelah selesai saya melanjutkan pendidikan kardiologi anak tahun 2003 di Universitas Indonesia Jakarta. Setelah itu saya masih melanjutkan lagi mengikuti fellow jantung anak di Institut Jantung Negara Malaysia tahun 2004. Setelah itu saya baru aktif di Rumah Sakit Muhammad Husin sampai sekarang. Dan di tahun 2019 saya melanjutkan pendidikan saya di S3 di program studi Sains Biomedics program doktor Unsri Palembang. Demikian Dr. Lita. Ya. Terima kasih Dr. Ria. Jadi tentu semua pejabat-pejabat di sini, kepala KSM, dan juga kita lihat juga ada anggota dari staf medik ilmu kesehatan anak. Tentu ini bisa menjadi satu inspirasi buat seluruh SDM unggul yang ada di Rumah Sakit Muhammad Husin. Dan kita ketahui memang saat sekarang kita sedang gencar-gencarnya untuk melakukan riset di Rumah Sakit Muhammad Husin, di mana seluruh SDM kita kalau mau naik pangkat 4D itu Pak Irawan ya harus bisa mengunggulkan ada penelitian inovasi apa nih. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi Dr. Yanova sehingga ingin melakukan penelitian ini? Ya, jadi latar belakangnya itu adalah bahwa angka kejadian dari penyakit jantung bawaan itu masih tinggi. Dan di antara penyakit jantung bawaan, defek septum jantung itu adalah yang paling banyak. Namun permasalahannya, sampai sekarang masih banyak juga masalah-masalah defek septum jantung yang terlambat terdeteksi. Dan terlambat terdeteksinya ini karena memang pada saat bayi baru lahir itu sudah tidak terdeteksi. Karena lebih dari 50% bayi-bayi lahir itu tidak terdeteksi secara klinis bahwa ada penyakit jantung bawaan. Kemudian permasalahan kedua, bahwa selama ini untuk menegakkan diagnosis penyakit jantung bawaan dilakukan pemeriksaan ECO, dan selama ini yang melakukan pemeriksaan ECO adalah konsultan jantung anak. Kita tahu bahwa jumlah konsultan jantung anaknya itu terbatas dan distribusinya juga tidak merata, sehingga di daerah perifer itu kita tidak ada konsultan jantung anak, dan ini juga mungkin salah satu yang membuat kasus tersebut jadi terlambat terdeteksi. Jadi di sini kami ingin membuat suatu model sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan teknologi canggih AI sehingga nanti pemeriksaan ekokardiografi ini walaupun dilakukan oleh tenaga kesehatan selain konsultan jantung anak itu bisa dikerjakan dan hasilnya akurat. Ya. Nah, kita kan selalu melakukan pelayanan ya di Rumah Sakit Muhammad Husin, dan Rumah Sakit Muhammad Husin ini tentu sudah diketahui sebagai rumah sakit pendidikan, kemudian miliknya Kementerian Kesehatan, dan selalu harus melakukan transformasi, di mana kita juga harus menjalankan transformasi dari sistem kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira ada manfaatnya nggak sih untuk penelitian ini? Tadi sudah disampaikan ya, ada yang melatar belakang, tentu ada manfaatnya. Kira-kira penelitian ini langsung bisa digunakan nggak ya, diaplikasikan nggak ya, supaya nanti tentu ini harus kita pikir mesti ngapain lagi setelah dari sini, kan setiap penelitian ini harus ada manfaat. Kira-kira apa nih langkahnya supaya ini termanfaat? Ya.
Terima kasih Dr. Rita. Jadi hasil dari penelitian kami ini adalah sebuah model artificial intelligence untuk mendeteksi defek septum jantung. Jadi ini sebenarnya merupakan prototipe yang pertama, yang dapat dilanjutkan untuk dikembangkan sebagai aplikasi perangkat lunak atau software. Nah, ketika sudah diterapkan langsung di masyarakat. Jadi kami memang masih harus bekerja keras melanjutkan penelitian ini sampai akhirnya memang kita mendapatkan sebuah software, dan kita mengharapkan memang software ini nanti memang dari Rumah Sakit Muhammad Husin. Jadi kita yang pertama punya software ini dan akan bisa dipakai untuk masyarakat. Nah, kalau kita mengingat ini ya software, tentu ini juga sangat berhubungan dengan alat ya, yang nanti harus dimasukkan pada alat yang akan digunakan ya. Nah, ini kan softwarenya kan belum ada nih, ya, berarti ini baru produk baru kan, produk awal yang tentu harus dilakukan penelitian-penelitian yang lebih lanjut nih. Berapa langkah lagi sih supaya ini bisa akurat dan bisa digunakan? Tentunya ini perlu juga dukungan dari Kementerian Kesehatan, karena seperti kita ketahui kan di dalam Kementerian Kesehatan, sistem Kementerian Kesehatan itu ada beberapa pilar. Jadi satu adalah pilar transformasi layanan primer, di mana di situ kan ada edukasi yang harus dilakukan oleh oleh kita dan juga masyarakat bahwa pentingnya deteksi dini. Nah, kira-kira dari sistem ini apa sih manfaatnya untuk deteksi dini dulu deh dari produk ini tadi? Ya. Jadi dengan menggunakan model ini yang nanti berbentuk software, tentu tenaga kesehatan bisa mendeteksi penyakit jantung bawaan, dalam hal ini adalah defek septum jantung, itu lebih cepat. Jadi tanpa harus menunggu konsultan jantung anak melakukannya. Jadi bisa tenaga kesehatan yang lain, bahkan bisa perawat pun bisa menggunakan software tersebut. Dengan bantuan software tersebut, maka akan cepat ketahuan ada defek septum jantung. Dan ini tentu saja akan berdampak sangat besar. Dengan deteksi ini, maka penemuan kasus-kasus penyakit jantung bawaan atau defek septum jantung ini akan lebih cepat, dan tentu ini akan berdampak pada morbiditas dan mortalitas daripada kasus tersebut. Tentu saja kita di rumah sakit sebagai rumah sakit sistem rujukan tentu akan banyak mendapatkan lagi rujukan dari daerah perifer, karena ini memang tujuannya untuk daerah perifer, untuk tenaga kesehatan yang lain, dan mereka cepat menemukan ini sehingga bisa cepat juga melakukan sistem rujukan ke rumah sakit kita untuk ditindaklanjuti. Ya, jadi ini sudah pilar satu nih. Nah, kita kan di dalam transformasi bidang kesehatan tuh ada 6 pilar yang memang harus kita lihat secara utuh, karena kita sebagai rumah sakit vertikal tentu harus bisa dan diwajibkan untuk bisa mengimplementasikan dari pilar-pilar yang ada, tentu sesuai dengan kemampuan dari kita tentunya. Nah, ini ada transformasi untuk layanan rujukan nih. Kebetulan Dr. Rianova ini kan punya pasangan yang sejalan ya. Salah satunya adalah untuk finishing dari setiap kelainan-kelainan penyakit jantung bawaan. Nah, kira-kira nih berapa banyak sih untuk saat sekarang yang dirujuk sama Pak Berman di sebelah nih, sang suami itu? Mungkin selama duduk bareng ngomongin tentang jantung terus barangkali kan. Nah, ini kan ada untuk sistem layanan rujukan ini juga berdampak kepada Rumah Sakit Muhammad Husin, di mana Rumah Sakit Muhammad Husin ini sebagai rumah sakit yang harus mengampu. Selain untuk mengampu, kita juga dari kementerian sudah diminta untuk stratanya rumah sakit ini sampai sejauh mana gitu untuk kasus-kasus jantung, dan saat ini kita akan berbicara kasus jantung anak, karena banyak lagi kasus-kasus jantung yang lain yang mungkin perlu ditindaklanjut, dan tentunya pasti ada rujukan dong kepada Dr. Berman, karena finishing terakhir adalah operasi jantung terbuka ya. Kira-kira untuk saat sekarang seperti apa? Ya. Untuk saat sekarang, sistem rujukannya memang sudah jalan, tapi tidak optimal. Kenapa tidak optimal? Karena kasus-kasus yang datang itu terlambat. Begitu kita mendapatkan kasus terlambat, maka finishingnya jadi tidak bisa kita kerjakan. Jadi yang disebut terlambat ini sudah datang dengan hipertensi pulmonal, yang sudah kita tidak bisa melakukan tindakan operasi ataupun tindakan intervensi. Pada kasus-kasus yang terlambat ini, akhirnya kita hanya bisa melakukan tindakan konservatif, dan ini membuat
kualitas hidup anak-anak tersebut menjadi tidak optimal karena kita tidak selesai. Tapi dengan adanya model AI yang kita buat ini yang nantinya berbentuk suatu perangkat lunak, maka deteksi itu kita harapkan menjadi lebih cepat, lebih dini, sehingga kasusnya menjadi belum terlambat. Dan kalau kasusnya belum terlambat dan sudah di-refer ke rumah sakit kita, tentu kita bisa menyelesaikannya. Jadi menyelesaikannya bisa dengan cara operasi atau dengan cara intervensi. Jadi memang akan meningkatkan kualitas hidup dari anak-anak dengan defek septum jantung tersebut. Ya. Nah, ini nih sambil sekalian ya, boleh dong kita cakap-cakap juga dengan Dr. Berman. Dr. Berman ini adalah pasangan hidupnya Dr. Yanova. Jadi sama-sama ngurusin jantung. Saya nggak ngerti, mungkin dari awal sampai akhir ngomongnya jantung terus ya. Nah, kita boleh dong nanya sama Dr. Berman, kira-kira bagaimana menurut Dr. Berman dengan penelitian dari Dr. Yanova ini, dan berdasarkan pengalaman Dr. Berman sendiri untuk finishing kasus-kasus jantung anak terutama ya, seperti apa yang ada di Rumah Sakit Muhammad Husin? Silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Rita. Jadi memang tadi sudah disampaikan bahwa kardiologi anak sebagai diagnostik awal untuk menentukan diagnosis kerja yang akan kita kerjakan. Memang betul kami dari bedah torakardiovaskuler yang mengeksekusi dengan indikasi. Tapi memang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ria bahwa kasus-kasus yang datang itu lebih banyak lead-nya daripada awal yang harus bisa kita bantu. Di Indonesia mungkin kita sudah tahu bahwa yang melakukan tindakan operasi jantung anak ini ada Harapan Kita, RCM, dan Mohon harus bangga bahwa kita orang rumah sakit ketiga yang bisa melakukan operasi jantung anak sampai ke TOF. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa lanjutkan ke TGA untuk expert untuk tindakan-tindakan yang sangat mortalitas dan ininya cukup tinggi gitu. Dan inilah yang akan kita raih dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Dr. Yanova, artificial intelligence ini. Jadi semua yang lahir dengan kelainan-kelainan jantung bawaan lebih awal dideteksi, artinya kita lebih menolong anak-anak Indonesia untuk bisa diberikan tindakan-tindakan yang harusnya bisa kita lakukan. Mungkin itu Dr. Ya. Jadi terima kasih Dr. Berman. Artinya memang kalau ada wanita yang yang sukses, di baliknya tuh pasti ada pria. Ada pria. Ya, begitu juga pria. Kalau pria yang sukses, pasti di belakangnya ada wanitanya. Nah, ini adalah pasangan yang serasi kalau menurut saya. Karena satu adalah spesialis bedah torak kardiovaskuler, satunya lagi adalah dokter ahli jantung. Jadi ini bisa alhamdulillah Rumah Sakit Muhammad Husin mempunyai 2 SDM unggul yang tentunya dapat termanfaat dan bisa kita kembangkan di Rumah Sakit Muhammad Husin ini untuk pemanfaatan pada generasi penerus, karena tentu ini harus kita usung semuanya. Nah, di samping ini kan memang ada transformasi sistem ketahanan kesehatan ya, yang tentunya di sana juga berhubungan dengan adanya ikoniknya dari alat-alat kesehatan dari Indonesia. Saya mendengar tadi dari apa yang disampaikan oleh promotornya Dr. Ria nih, kayaknya di Indonesia belum ada nih, baru pertama kali nih di Sumatera Selatan gitu. Ya, kita tepuk tangan dulu dong, ini banyak sekali. Wow, ya luar biasa. Saya sampai saya mengucap Allahu Akbar. Saya merasa bangga sekali sebagai Direktur SDM Pendidikan Penelitian mendapatkan SDM unggul yang memang mempunyai talent. Talentnya nggak dalam musik aja, yang kayak kita kemarin kan, tapi talentnya dalam intelligence. Nah, ini tentu sangat berdampak. Bahkan kata promotor tadi, ini jangan-jangan di luar negeri juga belum. Di luar negeri juga belum. Dan ini kita harus sampaikan ke Kementerian Kesehatan. Kenapa? Karena Pak Menkes sendiri ingin ada inovasi-inovasi yang keren gitu, yang bagus, yang bisa kita promosikan. Dan ini namanya bukan hanya untuk nama RSMH saja, karena RSMH ini milik kementerian, maka ini akan berdampak kepada Kementerian Kesehatan. Dan tentu Ibu Dirut di sana
akan terus berupaya memberikan informasi kepada kementerian bahwa ini adalah hasil dari anak negeri, dan alhamdulillah ini adalah hasil dari Sumatera Selatan, dan ini bisa mengusung dari transformasi, mungkin harus kerjasama ya, transformasi dalam sistem ketahanan kesehatan yang memang nanti ada produk-produk dalam negeri yang produk kesehatan yang bisa dimanfaatkan untuk orang banyak, dan ini mungkin produknya dari anak bangsa, terutama dari anak Sumsel gitu ya. Kalau orang bilang, kalau Palembang ini bilang cuma tahunya kalau datang sini hati-hati, nanti ada tusukan dan segala macam, ternyata tidak. Tusukan ini adalah tusukan jantung. Tusukan jantung yang dilakukan oleh Dr. Berman ini akan memperbaiki jantung anak di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan seperti yang tadi sampaikan Dr. Berman, bahwa kita adalah rumah sakit yang bisa mengerjakan TOF ya, Dr. Berman, dan ini kita tepuk tangan nih buat Dr. Berman. Dan kita punya SDM unggul, dan saya sangat bangga sekali bisa memfasilitasi ini. Nah, ada satu lagi nih dalam transformasi, satu lagi yang memang diusung nih sama kementerian, yaitu adalah transformasi teknologi kesehatan. Ini kira-kira menurut Dr. Yanova nih, dengan hasil dari teknologi yang sudah Dr. Yanova dapatkan, dan kita mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sriwijaya ya, yang sudah memfasilitasi ini, karena untuk sistem intelligence ini sendiri itu ada pada Universitas Sriwijaya ya. Jadi Fakultas Kedokteran memfasilitasi untuk kegiatan penelitiannya Dr. Yanova ini di dalam mewujudkan dari aplikasi yang saat ini sedang dikembangkan. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Yanova sendiri? Saya aja dengar namanya Grup Intelligence dari Universitas Sriwijaya. Mungkin bisa diceritakan sehingga teman-teman listeners dan seluruh pejabat yang saat ini monitor bisa mengetahui apa yang sudah Dr. Ria lakukan di dalam pengembangan high technology ini. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan memang pekerjaan saya sehari-hari adalah di bidang jantung anak. Jadi saya juga melakukan penelitian high technology ini untuk jantung anak. Tentu saja penelitian saya ini tidak akan bisa jalan kalau saya tidak disupport oleh Intelligence Research dari Universitas Sriwijaya. Di sini dipromotori oleh Profesor Insinyur Siti Numaini, dan kita tahu bahwa Prof. Siti ini memang telah lama bergelut di bidang intelligence research tersebut, dan kita mempunyai ide pada waktu itu membuat suatu model untuk mendeteksi defek sekun jantung, dan ternyata kita melakukan pembuatan model ini dengan menggunakan suatu algoritma CNN istilahnya ya, Convolutional Neural Network, dan menggunakan dua arsitektur. Jadi sebenarnya Convolutional Neural Network itu banyak arsitekturnya, Dr. Rita. Saya juga baru tahu banyak arsitekturnya. Lalu dipilihlah dua arsitektur, yaitu arsitektur DenseNet dan arsitektur ResNet. Karena yang dua arsitektur ini memang cocok untuk mempelajari frame daripada citra dua dimensi dari ekokardiogram. Dan ternyata dari dua algoritma ini, dua arsitektur ini, maka kita cari yang mana yang terbaik bisa dipakai untuk mendeteksi defek sekun jantung. Dan ternyata pada penelitian saya ini terbukti bahwa model AI dengan arsitektur DenseNet itu ternyata lebih unggul dibandingkan dengan model AI arsitektur ResNet di dalam mendeteksi defek sekun jantung. Pada waktu penelitian ini akurasinya bahkan bisa sampai 96%. Artinya dia membuat kesalahan kecil. Tapi kita tidak percaya begitu saja. Kemudian kami melakukan lagi dengan mengujinya menggunakan data yang baru lagi. Kami mengumpulkan lagi subjek-subjek yang dengan defek sekun jantung. Tentu saja subjek ini dari rumah sakit kita ya, dari rumah sakit Muhammad Husin. 130 pasien ini, subjek ini kita ujikan ke model yang sudah kita buat tadi. Dan ternyata akurasinya juga tetap bagus, sampai mencapai 83%. Tapi kami sebagai peneliti belum puas. Kami inginnya bahwa model ini bisa dengan akurasi yang sesempurna mungkin. Jadi mungkin di atas 90% yang kami harapkan. Sehingga nanti kami akan melanjutkan lagi dengan mengambil lagi subjek-subjek defek sekun jantung maupun yang normal yang lebih banyak lagi, sehingga nanti kami bisa membuat model ini belajar lebih banyak lagi mengenali defek sekun jantung dan jantung normal. Karena kita
buat model kan, berarti kita melakukan training, kemudian kita testing. Nah, kita perlu melakukan ini lagi sampai betul-betul dia sempurna gitu. Jadi di atas 90. Kalau sudah di atas 90, maka kita akan mulai mengimplementasikannya di rumah sakit, Dokter Rita. Jadi kita akan implementasikan di rumah sakit. Dan kalau dari hasil implementasi ini memang terbukti juga tetap baik, maka kita akan mulai nanti buat software. Kalau sudah ada software, kita belum stop juga. Nanti kami akan melakukan penelitian multi center rencananya. Jadi akan kami cobakan di rumah sakit lain. Jadi bukan hanya rumah sakit Muhammad Husin saja. Sehingga betul-betul ini kita dapatkan suatu software yang kokoh dan siap untuk diaplikasikan atau diterapkan di masyarakat. Jadi ini kita akan terus maraton untuk melakukan ini sehingga betul-betul nanti ini siap pakai. Saya mau menambahkan juga, Dokter Rita, bahwa memang betul bahwa model AI untuk deteksi jantung jantung itu belum ada. Yang sudah ada adalah model AI untuk kasus-kasus jantung dewasa. Itu sudah banyak dan mereka sudah melakukan penelitian, akurasinya bagus. Iya, tapi untuk anak tidak. Saya juga tadinya heran, kenapa pada anak kok belum ada? Saya bolak-balik searching untuk mencari model AI pada anak. Saya tidak ketemu. Saya baru menyadarinya bahwa ternyata variasi daripada struktur defek septum jantung itu sangat hebat. Dan itulah mungkin yang membuat belum ada. Dan di luar, kasus ini kan jarang, Dokter Rita. Sedangkan kita di Indonesia kasus ini masih banyak, karena kasusnya masih banyak yang terlambat nggak terdeteksi ya. Kan saya masih bisa bikin modelnya. Kalau di luar, mereka kan sudah canggih ya, mereka sistemnya ya. Sehingga mereka mungkin kalau ada kasus langsung sudah diselesaikan. Nggak sampai memikirkan untuk bikin model lah gitu. Berbeda dengan kita dengan penduduk yang seluas ini, yang distribusi konsultan jantung anaknya nggak mungkin bisa sampai ke daerah perifer, maka ini terobosan akan menjadi solusinya. Saya kira demikian. Ya, tepuk tangan nih buat Dokter Yanova. Dan tentu sahabat Husiners pengen tahu nih bahwa Rumah Sakit Muhammad Husin ini adalah rumah sakit pendidikan, lalu di sini juga melayani berbasis evidence base. Evidence base itu artinya berbasis bukti. Setiap ada bukti-bukti yang ada itu akan diterapkan di Rumah Sakit Muhammad Husin. Sehingga kadangkala pasien-pasien yang datang ke sini seolah-olah nih, kok kayaknya lama banget ya di Rumah Sakit Muhammad Husin. Bukan lama, karena Rumah Sakit Muhammad Husin ingin mendeteksi bagaimana untuk keamanan dari pasien-pasien itu sendiri. Jadi nggak sembarangan gitu ngasih obat, ngasih ini seperti mungkin yang dirasakan oleh pasien-pasien seolah-olah di sini sepertinya kurang cepat ya, kurang tanggap ya. Nah, tapi penelitian-penelitian yang ada ini tentu Dokter Ya ingin mengucapkan terima kasih barangkali kepada pasien-pasien yang ada. Nah, sebelum Dokter yang ngomong tentang terima kasih, jadi sobat-sobat Husiner harus tahu dulu bahwa penelitian-penelitian yang ada di rumah sakit ini itu tidak sembarangan gitu. Bukan berarti rumah sakit ini menjadi rumah sakit coba-coba karena melakukan penelitian. Nah, kita mungkin di sini ada ketua komite etik penelitian, barangkali bisa memberikan sesuatu kepada Husiners. Jangan takut ke Rumah Sakit Muhammad Husin, karena Rumah Sakit Muhammad Husin ini adalah rumah sakit yang memang memberikan layanan secara evidence based. Dan tadi kan Dokter Ya bilang nih bahwa pelaksanaan penelitian itu ada di Rumah Sakit Muhammad Husin. Nah, takutnya nanti Husiners pada bilang, wah jadi tempat coba-coba nih tempat penelitian. Dan tolong Dokter Anang sebagai ketua komite etik penelitian bisa memberikan jaminan kepada seluruh Husiners, seluruh masyarakat terutama Sumatera Selatan, bahwa mereka adalah orang-orang yang memberi kontribusi untuk kemajuan pelayanan kesehatan, dan di rumah sakit kita ini bukan rumah sakit coba-coba. Silakan, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan ini. Di Rumah Sakit Muhammad Husin ini ada komite diminta untuk kesediaannya untuk menjadi sampel penelitian itu tidak hanya asal diikutkan dan dipaksa, tapi ada harus menandatangani satu kesepakatan atau informed consent yang jelas
dan kriteria juga jelas, kemudian protokol penelitian juga harus jelas, dan itu kita punya tim ya, jadi semua proposal kita uji, dan kalau memang memenuhi syarat maka kita baru bisa mengeluarkan satu sertifikat layak etik, dan dari sertifikat layak etik itu baru dibawa ke diklat untuk mendapatkan izin penelitian. Jadi para pasien atau konsumen Rumah Sakit Muhammad Husin tidak perlu khawatir bahwa kita tidak sembarangan untuk melibatkan para konsumen untuk satu penelitian ya. Dan diharapkan hasil dari penelitian itu bisa diterapkan dan bermanfaat sekali untuk kesehatan, kemajuan pengobatan, terapi ya, pada semua pasien yang ada di Rumah Sakit Muhammad Husin ini khususnya, dan bisa diterapkan untuk di luar rumah sakit ini juga. Mungkin itu aja, Bu Rita. Ya, terima kasih Dr. Anang sebagai Ketua Komite Etik Penelitian. Artinya sebetulnya penelitian yang ada di kita ini adalah pemanfaatan data ya, bukan merubah dari sistem pengobatan yang ada di rumah sakit. Tapi pemanfaatannya sangat luar biasa, dan ini tentunya akan berdampak kepada kesehatan di Indonesia terutama, karena memang dari Kementerian Kesehatan sudah mencanangkan 6 pilar transformasi dalam sistem kesehatan di Indonesia, dan kita sebagai rumah sakit milik kementerian tentu harus mengusung dari kegiatan-kegiatan yang ada ini. Dan alhamdulillah SDM unggul di Rumah Sakit Muhammad Husin ini sudah berkiprah, dan tentu ini ada juga satu penelitian. Kalau Dr. Ria Nova penelitiannya itu adalah saat-saat sekarang ya dideteksi, tapi ada lagi nanti penelitian dari SDM unggulnya kita, deteksinya dari intrauterin. Nah, itu juga deteksi cerdas artificial intelligence ya, Pak Anang ya, yang sedang kita usung juga. Mudah-mudahan nanti Dr. Nuswil juga bisa menyelesaikan seperti dengan Dr. Ria. Nah, ini tentu dengan adanya kegiatan ini ke depan kita bisa lebih banyak lagi penelitian-penelitian research yang dilakukan di Rumah Sakit Muhammad Husin, karena memang kasus-kasusnya sangat banyak dan kompleks ya Dr. Berman ya, terutama untuk kasus-kasus jantung. Nah, ini kira-kira kesan dan pesan nih sebelum kita mengakhiri dari pertemuan kita ini. Kira-kira kesan dan pesan dari Dr. Ria nih, termasuk juga pesan-pesan untuk pasien-pasien yang ada, terutama Husiners ya, yang setia di kita, yang memang juga menjadi bagian dari Rumah Sakit Muhammad Husin, yang selalu memberikan masukan-masukan kepada Rumah Sakit Muhammad Husin, sehingga Rumah Sakit Muhammad Husin bisa menjadi rumah sakit yang bisa melayani dengan hati dan bisa memberikan layanan dengan mutu terbaik. Silakan Dr. Ria. Ya, terima kasih Dr. Rita. Ini khususnya untuk para Husiner yang ada keluarganya yang dengan beberapa tanda yang mencurigakan ada penyakit jantung bawaan, maka itu seharusnya segera mencari tempat berobat. Jadi bisa saja berobat itu kalau tempatnya jauh, silakan ke petugas kesehatan yang ada di daerah dahulu. Kemudian mungkin nanti setelah diperiksa dan ditemukan ada tanda-tanda yang mengarah ke suatu penyakit jantung bawaan, mungkin akan dilakukan refer ke fasilitas, ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap seperti ke Rumah Sakit Muhammad Husin. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa-apa saja tanda itu, tanda-tanda yang bisa kita pakai untuk mendeteksi awal. Ini mendeteksi dari sisi masyarakat ya. Jadi dia mendeteksi penyakit jantung bawaan dengan melihat tanda atau gejala. Ada beberapa. Yang pertama misalnya biru. Jadi kalau ada bayi kita atau anak kita biru,
Itu tidak boleh kita biarkan. Kita harus mencari tahu ada apa dia biru. Karena banyak kasus-kasus yang selama ini saya dapatkan, anaknya sudah ada keluhan biru tapi terlambat membawa ke kita. Jadi datang ke kita itu umurnya sudah di atas 5 tahun, dan kalau kita untuk kasus-kasus penyakit jantung bawaan biru di atas 5 tahun kan itu sudah hasil pengobatannya atau hasil operasinya tentu tidak akan sebaik jika dilakukan di usia di bawah itu. Jadi satu biru tandanya. Tanda yang kedua adalah ada gagal tumbuh tidak. Bahwa penyakit jantung bawaan itu sangat erat kaitannya dengan adanya gagal tumbuh. Jadi tidak tumbuh. Itu juga segera harus mencari tahu ada apa gagal tumbuhnya. Lalu yang ketiga adalah sesak. Kalau sesak saya kira mungkin masyarakat kalau sesak segera ya ke rumah sakit ya. Tapi kalau yang tadi yang biru atau yang tidak tumbuh, kadang-kadang kan masyarakat tidak tahu dan membiarkannya ya. Jadi sudah ada 3 tanda ya sesak napas. Kemudian yang keempat, ada satu tanda lagi. Tanda ini adalah sering infeksi saluran nafas berulang. Jadi hati-hati kalau anaknya selalu batuk pilek, kemudian berat badannya enggak naik-naik, maka ini harus segera mencari tahu ada apa sebabnya. Saya kira demikian Dokter Rita. Jadi ada beberapa tanda yang perlu dikenali oleh masyarakat. Ya. Terima kasih Dokter Ria. Jadi seluruh sahabat Husiners ya, masyarakat yang ada itu harus bisa mendeteksi dulu kalau ragu-ragu atau melihat sepertinya iya apa enggak ya pesan-pesan dari Dokter Ria Nova. Silakan datang ke Rumah Sakit Muhammad Husin. Memang kalau untuk BPJS melalui jalur rujukan ya, tapi ada juga kita punya 2 jalur. Satu jalur rujukan melalui BPJS, tapi ada jalur juga tanpa rujukan. Jadi tanpa rujukan bisa melalui rawat jalan biasa atau melalui geraha eksekutif. Nah, Dokter Ria Nova ini selalu ada di Rumah Sakit Muhammad Husin karena beliau adalah ASN-nya Rumah Sakit Muhammad Husin dan beliau adalah SDM unggul Rumah Sakit Muhammad Husin, sehingga kalau mau cari yang paling paten itu adalah di dalam jam kerja. Dalam jam kerja rumah sakit beliau selalu ada di sini mulai dari 7.30 sampai pukul 15.30. Nah, boleh datang kemari atau melalui rujukan, sistem rujukan, melalui BPJS, atau bisa juga tanpa melalui geraha tapi melalui rawat jalan Rumah Sakit Muhammad Husin. Nanti bisa kontak personnya langsung melalui Promkes atau melalui humas kita. Dan ada nomor teleponnya yang bisa Husiners untuk kontak langsung ke Dokter Ria Nova atau juga sekalian ke Dokter Berman ya, Dokter Berman. Kira-kira mau operasi nih, ada di bidang suruh operasi jantung. Nah, Rumah Sakit Muhammad Husin siap melayani karena kita juga melayani untuk operasi jantung. Sedikit deh, Dokter Berman, kita kan punya alat yang baru nih. Namanya hybrid ya, boleh dong sedikit ya Dokter Ria Nova ya, karena hybrid ini juga urusannya tentang kasus jantung nih. Bisa nggak disampaikan? Kita punya alat baru yang canggih nih. Boleh, silakan Dokter. Terima kasih Dokter Rita. Ya, Muhammad Husin sudah mempunyai opera hybrid, artinya apa? Teknologi yang dipakai adalah teknologi artificial intelligence. Jadi kita bisa melakukan tindakan operasi dengan bantuan menggunakan alat artificial intelligence, baik itu secara intervensi ataupun secara terbuka untuk tindakan-tindakan operasi jantung, khususnya untuk jantung yang anak yang sekarang sudah dibuatkan lagi diagnostiknya dengan teknologi artificial intelligence. Jadi kalau di Indonesia setahu saya baru kita ini yang pertama yang menggunakan hybrid dengan artificial intelligence, dengan teknologi artificial intelligence. Tapi memang ada rumah sakit yang sudah melakukan hybrid tapi tidak sinkronisasinya dengan artificial intelligence. Jadi mungkin ini satu kelebihan mungkin dari Muhammad Husin, dan rumah sakit vertikal yang lain itu lagi disiapkan oleh Kemenkes juga, termasuk di situ untuk daerah-daerah seperti di Jogja, Semarang, kemudian di Bandung sekarang diberikan teknologi robotik untuk tindakan abdominal. Kemudian kita juga bisa meningkatkan sarana-prasarana khususnya untuk jantung, dan untuk jantung saya kira artificial intelligence kita sudah siap digunakan untuk operasi jantung, khususnya untuk jantung anak. Ya,
Terima kasih Dr. Berman. Jadi semua Husiners sudah mengetahui bahwa Anda memiliki rumah sakit yang siap melayani Anda semuanya. Dan Rumah Sakit Muhammad Husin selalu mengembangkan layanan terbaik buat seluruh masyarakat, terutama khususnya Palembang dan Sumatera Selatan. Jadi ada kasus-kasus jantung, kalau mau ke Dr. Berman silakan. Beliau selalu ada di tengah-tengah kita dari jam 7.30 sampai pukul 16.30. Dan sore hari insya Allah 15.30 sampai sore, dan kita sudah membuka sore ya Dok ya, sudah membuka sore, silakan untuk bisa berkonsultasi. Jadi jangan ragu-ragu untuk ke Rumah Sakit Muhammad Husin. Saya rasa pertemuan kita dengan sahabat Husiners cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Dr. Ria Nova, terima kasih Dr. Berman, dan juga seluruh pejabat yang ada di Zoom, serta yang ada di sini, Komite Etik Penelitian yang selalu memfasilitasi, dan koordinator pendidikan dan penelitian, serta juga Humas. Dan untuk intelligence, artificial intelligence, kita juga sedang mengembangkan ya untuk kerjasama di Universitas Sriwijaya terkait dengan pengembangan artificial intelligence. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat Husiner. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.